Halo, selamat sore. Anda menyaksikan CNN Indonesia Go Mudik Update bersama saya, Iqbal Kurniadi. Satu hari jelang Lebaran Idul Fitri, kami ajak Anda untuk memantau kondisi arus mudik di Tol Jakarta Cikampek bersama koresponden CNN Indonesia, Mahardika Utama. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat sore Dika. Dika, di belakang Anda tampaknya cukup lengang begitu kendaraan yang melintasi daerah Tol Japek. Apakah ini artinya bahwa kontraflow maupun one way nasional ini telah dihentikan sementara oleh pihak kepolisian? Ya, selamat sore Iqbal. Betul sekali kalau Anda melihat situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek, terutama dari arah Jakarta yang menuju ke Trans Jawa ataupun juga ke Bandung saat ini memang sudah mulai landai. Dan ini artinya betul bahwa puncak arus mudik sudah terlewati. Puncak arus mudik sendiri kita tahu bahwa terjadi selama 2 hari pada tanggal 18 dan juga 19 Maret kemarin dan sempat mengakibatkan perlambatan bahkan hingga kemacetan di beberapa titik mulai dari kawasan tol layang MBZ, kemudian di kilometer 48 dan di tempat saya melaporkan saat ini di kilometer 57. Tetapi berbeda situasinya dengan hari ini. Situasinya kendaraan dari arah Jakarta sudah bisa melaju dengan kecepatan di atas 80 km per jam tanpa ada kendala yang berarti. Kalau kita melihat volume kendaraan atau jumlah kendaraan yang melintas per jamnya pun juga memang tidak sebanyak pada tanggal 18 dan juga tanggal 19 Maret kemarin. Dan dengan menurunnya volume arus lalu lintas di ruas tol Cikampek menuju ke arah timur, sejumlah rekayasa arus lalu lintas sudah mulai dihentikan. Yang pertama adalah sistem kontraflow yang selama 2 hari berturut-turut diaktifkan mulai dari kilometer 33 sampai dengan kilometer 70 dan kemudian one way nasional dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414 juga baru saja dihentikan. Belum lama tadi Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyatakan bahwa sistem one way sudah dihentikan. Tetapi kita tentu akan terus memantau kondisi di lapangan karena pengaplikasian ataupun juga penghentian ini biasanya terjadi secara situasional atau bergantung pada situasi di jalan dengan sejumlah parameter yang telah ditetapkan. Adapun parameter yang ditetapkan adalah visi rasio atau jumlah kendaraan yang melintas di ruas tol Cikampek misalnya selama 1 jam. Jika dalam 1 jam sudah ada 5.500 kendaraan, maka akan dibuka satu lajur kontraflow. Dan jika jumlahnya terus bertambah hingga dengan 8.000 kendaraan, maka akan dibuka 3 lajur kontraflow dan juga sistem one way nasional. Tetapi kalau kita melihat tren sepanjang hari ini memang Iqbal tampaknya volume kendaraan ini memang sudah menurun dan puncak arus mudiknya sudah terlewati begitu. Dan data dari Jasa Marga mencatat bahwa sepanjang H-10 sampai dengan H-3 kemarin sudah ada 1.400.000 kendaraan yang meninggalkan kawasan Jabodetabek menuju ke 4 gerbang tol utama dan lebih dari 50% diantaranya adalah mereka yang akan menuju ke arah timur baik menuju ke arah Jawa Tengah via tol Trans Jawa ataupun juga menuju ke Bandung via gerbang tol Kalihurip Utama ataupun juga kita biasa menyebutnya dengan tol Cipularang. Tetapi dengan situasi saat ini yang sudah mulai landai, sudah mulai lengang dan kendaraan bisa melaju tanpa hambatan bukan berarti para pemudik ini bisa seenaknya di perjalanan. Dan tetap harus mengutamakan kehati-hatian dan jika lelah, jika sudah berkendara selama lebih dari 2 jam, maka diwajibkan untuk menepi, beristirahat dulu setidaknya selama 30 menit. Dan apalagi jika sudah lebih dari 2 jam, maka durasi waktu istirahatnya pun juga harus ditambah. Karena apa? Karena kalau kita melihat data dari NTMC yang dirilis hampir tiap hari begitu, ada data kecelakaan lalu lintas yang terjadi sepanjang masa arus mudik dengan rasio rata-rata dalam 1 hari bisa mencapai 200 lebih kasus dan tingkat fatalitasnya atau tingkat kematiannya bisa mencapai di angka 20-an per hari. Itu artinya apa? Artinya angka kecelakaan lalu lintas pada masa arus mudik ini masih tinggi, begitu pula dengan tingkat fatalitasnya. Dan kalau kita mengacu pada data yang sama juga di angka 50 sampai dengan 50% kecelakaan yang terjadi di baik di ruas tol ataupun juga di jalur arteri pada masa arus mudik ini diakibatkan oleh faktor kecerobohan dari pengemudi dan kelelahan adalah faktor yang menjadi salah satu faktor pendorong kecelakaan yang terjadi. Dan kalau kita melihat lagi nih data dari KNKT selama tahun 2024 sampai dengan 2025 bahwa kecelakaan yang terjadi di jalan 60%-nya diakibatkan oleh fisik pengemudi yang sudah mulai lelah. Maka sekali lagi saya ingatkan pada masa arus mudik ini, 1 hari lagi menjelang Lebaran, hati-hati di perjalanan. Jika lelah, menepi, pastikan juga kondisi kendaraannya dalam kondisi yang prima sehingga Anda bisa sampai ke kampung halaman dengan sehat dan selamat. Kembali ke Anda, Iqbal. Baik, Mahardika Utama langsung dari kawasan tol Jakarta Cikampek. Terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Kita ke informasi berikutnya, puncak arus mudik di ruas tol Cipali telah terlewati pada Rabu 18 Maret 2026 maksud kami. Jumlah kendaraan melintas mencapai 5.400 unit per jam. Namun demikian titik kemacetan masih ditemui jelang rest area. Selain itu hujan deras juga membuat kendaraan melambatkan laju kendaraannya. Puncak arus mudik di ruas tol Cipali sudah terlewati pada Rabu 18 Maret 2026. Hal tersebut disebabkan arus jumlah kendaraan terus menurun pada Kamis 19 Maret. Pada puncak arus mudik, rata-rata kendaraan yang melintas mencapai 5.400 unit per jam. Rekayasa lalu lintas berupa one way dari gerbang tol Cikampek Utama di kilometer 70 hingga gerbang tol Kalikangkung Semarang di kilometer 414 berhasil mengurai kepadatan lalu lintas. Meski demikian masih terdapat titik perlambatan di ruas tol Cipali. Ya, secara umum sebenarnya untuk kondisi di Cipali dari KM 72 sampai 188 cukup ramai lancar. Hanya saja memang ada beberapa titik perlambatan di sekitar kilometer 110 hingga 130. Penyebabnya sendiri selain karena padatnya memang jumlah kendaraan, selain itu juga ada banyak kendaraan yang terkendala secara teknis maupun secara kelelahan juga. Jadi mereka terpaksa untuk berhenti karena sudah lelah. Hujan deras yang turun saat sore hingga malam selama 2 hari ini menjadi tantangan para pemudik. Pasalnya jarak pandang yang menjadi terbatas dan kondisi jalan yang menjadi licin. Untuk menghindari kecelakaan, pemudik harus melambatkan laju kendaraan mencapai batas maksimal 70 km per jam. Ada sih, itu pasti ada sih. Apalagi kan ada risiko aquaplaning juga ya kalau ngebut atau mungkin ketemu genangan air gitu sih. Perlu lebih hati-hati juga sih sebenarnya. Kemacetan panjang juga terjadi di setiap jelang rest area. Di rest area kilometer 166 misalnya, antrean kendaraan bisa mencapai 3 km. Kepolisian memberlakukan buka tutup area jika jumlah kendaraan mencapai 90% dari kapasitas. Di sana ada counting vehicle untuk menghitung kendaraan, ada batas-batasannya. Mungkin kalau sudah 90 kita akan lakukan penutupan ya. Dengan maksud ini memberikan kenyamanan kepada pengunjung, pemanfaat di rest area ini. Karena ini kan perlu tempat atau ruang untuk manuver kendaraan, maju, mundur, kanan, kiri ini perlu. Supaya nyaman, sesuai yang sudah dihitung, dibatasi. Ya, ketika sudah penuh, batas merah, itu harus ditutup. Dan kalau ada antrian di jalan, akan berdampak pada arus lalu lintas lainnya. Tentu ini sangat merugikan sekali. Kapolda Jawa Barat mengimbau agar pengemudi memaksimalkan waktu istirahat di rest area maksimal 30 menit. Jika rest area penuh, pemudik dilarang berhenti di bahu jalan. Akan tetapi bisa keluar ke gerbang tol terdekat untuk beristirahat di sekitaran jalur tol. Pengemudi tidak akan dikenakan biaya tambahan karena jaringan tol Trans Jawa menghitung tarif berdasarkan jarak tempuh perjalanan atau akumulasi per kilometer. Satrio Adi, Fajar Bolivia, Majalengka, Jawa Barat. Demikian Gomudik Update kali ini. Informasi terkini arus mudik Lebaran 2026 akan hadir pada pukul 5 sore. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih. Sampai jumpa.